Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lone Breeding, dan hari ini saya akan mereview beberapa pakan ikan koi yang mengandung spirulina. Jadi ini di depan saya ini ada tiga merek pakan ikan koi yang mengandung kandungan spirulina. Ada tiga merek. Mengapa saya mengambil tiga merek ini? Karena untuk membandingkan beberapa produk itu harus dengan pertimbangan adalah apple to apple. Syarat untuk membandingkan produk itu adalah masing-masing produk itu sifatnya hampir sama. Kesamaan apa yang ada di tiga merek ini? Ini ada Sankoi, ada Hoki, dan ada Kohaku. Ini Kohaku, ini Hoki, dan ini Sankoi. Dari tiga merek pakan ini, persamaannya adalah harganya yang tidak selisih jauh. Sankoi ini kurang lebih 55.000. Saya beli 55.000. Ada yang 60, ada yang 65. Tergantung beda-beda pedagangnya, kadang beda harganya. Ini saya beli 55.000. Hoki ini saya beli harga 55.000. Untuk Kohaku harganya 45. Jadi ini 55, ini 55, ini harga 45.000. Jadi tiga produk ini memiliki sifat yang hampir sama, yaitu harganya harganya itu tidak selisih jauh. Yang kedua, sama-sama mengandung spirulina. Yang ketiga pakan ini sama-sama produk lokal, bukan pakan koi import. Jadi persamaan semuanya ya, persamaan dari ketiganya ini. Mengapa harus banding? Karena jika Anda membandingkan katakanlah pakan import dengan pakan lokal, itu sudah tidak sebanding. Itu bukan membandingkan, tapi menjatuhkan merek yang lain. Jadi katakanlah Sankoi ini kan produk lokal, pakan koi lokal. Lalu saya bandingkan dengan pakan import, katakanlah yang harganya lebih dari 150 atau 200, itu kan jelas timpang. Jadi itu malah bukan membandingkan, tapi malah menjatuhkan merek ini. Itu kenapa di dalam membandingkan produk itu dicari yang sifatnya apple to apple. Dari persamaan-persamaan itu nanti kita akan temukan sedikit perbedaan-perbedaan. Nah, itu kualitas nanti bisa dilihat dari situ. Itu namanya membandingkan. Sebelum saya membandingkan ketiga produk ini, saya akan mereview satu persatu. Jadi supaya tidak penuh di sini, saya turunkan. Saya akan mereview satu persatu produk pakan koi ini. Ini Sankoi spirulina. Untuk kemasan sama-sama bagusnya.
kemasannya bagus. Ini kemasan 1 kilo, kemasannya mewah, kemasannya bagus. Ini diproduksi oleh PT Central Windu Sejati, Jalan Raya Surabaya Mojokerto, KM 19 Sidoarjo. Ini buatan Sidoarjo, Central Windu Sejati atau CP Petindo. Ini untuk sankoi spirulina. Untuk sankoi ini harganya 55.000 yang saya beli. Untuk proteinnya, protein 37%, lemaknya 4%. Untuk fibernya 3%. Fiber itu serat 3%. Terus kadar abunya ada 11%, sedangkan untuk kadar airnya 12%. Ini untuk sankoi spirulina, harga 55.000 dengan protein 37%, lemaknya 4%, fiber atau seratnya itu 3%, kandungan abunya 11%, dan kandungan airnya 12%. Ini untuk sankoi, lihat ini sankoi. Ini sankoi. Ini kandungannya mungkin bisa dilihat. Sekarang merek Kohaku, ini merek Kohaku. Merek Kohaku ini diproduksi oleh MS Pet Lovers. MS Pet Lovers. Kohaku ini kemasannya juga bagus. Ini harga paling murah dari ketiga merek yang saya review. Harganya kurang lebih 45 sampai 50.000. Kemasannya juga bagus, mewah. Ini juga kemasan 1 kilo. Ini juga produk lokal, produk dalam negeri. Buatannya MS Pet Lovers. Untuk proteinnya 37%, untuk lemaknya 4%, untuk serat fibernya 3%, untuk kandungan abunya 11%, kadar air 12%. Mungkin bisa dilihat tabel kandungannya. Harga 45.000. Kohaku. Satu lagi ini mereknya Hoki. Kemasannya juga bagus, mewah. Ini kemasan 1 kilo. Ini juga produk lokal dan dia berani memberi garansi 1 minggu garansi warna 1 minggu. Ada garansinya. Hoki ini berani memberikan garansi. Untuk Hoki ini produksinya Java, PT Java Indonesia, Jalan Moh Mangundi Projo, KM 35 Sidoarjo, Jawa Timur. Ini juga produknya Sidoarjo, tapi produknya Java. Dan Hoki ini sama-sama mengandung spirulina. Ini kemasan 1 kg dan dia berani memberikan garansi. Harga
55.000, sama seperti harganya Sankoi. Untuk protein 45%, proteinnya tertinggi daripada kedua produk yang tadi. Antara Sankoi, Kohaku, Hoki ini lebih tinggi. Hoki ini proteinnya 45%, lemaknya 4%, serat fibernya 3%, kandungan airnya 10%, kandungan abunya 10%. Oke, jadi untuk serat, kandungan air, dan abu ini semakin persentasenya kecil itu semakin bagus. Sedangkan protein semakin tinggi, lemak semakin tinggi semakin bagus. Menurut saya seperti itu dari penilaian saya. Jadi setelah dibandingkan ketiga merek tadi antara Hoki, Kohaku, dan Sankoi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kandungannya yang tertinggi adalah kandungannya Hoki. Hoki ini memiliki protein 45%. Jadi untuk high grow, untuk penggemukan tentu lebih bagus Hoki. Dan untuk warna, dia juga memberikan garansi warna, perubahan warna pada ikan yang mengkonsumsi ini. Ini Hoki berani memberikan garansi. Jadi menurut saya yang paling bagus Hoki dari ketiga ini, dari ketiga merek ini, ketiga merek Kohaku, Sankoi, dan Hoki ini yang paling bagus Hoki. Jadi juara pertamanya untuk ketiga merek ini paling bagus Hoki. Deal ya. Sedangkan antara Sankoi dan Kohaku, mana yang paling bagus? Kandungannya seperti yang telah saya sampaikan tadi, kandungannya sama. Dari mulai protein sama-sama 37%. Untuk lemaknya sama-sama 4%. Serat fibernya sama-sama 3%. Kandungan abunya sama-sama 11%. Kandungan airnya sama-sama 12%. Jadi keduanya ini sama, kandungannya sama. Tapi apa bedanya? Bedanya ini lebih murah. Ini harganya sama seperti Hoki, tapi kualitasnya sama seperti Kohaku. Ini murah Kohaku. Jadi menurut saya di antara dua ini yang paling bagus adalah Kohaku, karena kandungannya sama dengan Sankoi tapi dia bisa memberikan harga yang lebih murah. Ibaratnya logikanya gini, kalau sama-sama kandungannya, kemasannya sama, kandungan gizinya sama, tapi harganya lebih murah, ini logikanya orang akan memilih ini. Jadi ini sama-sama, kandungan gizinya sama, tapi lebih murah ini, maka orang lebih milih ini. Jadi menurut saya dari kedua ini yang paling bagus adalah Kohaku. Sedangkan jika ini dibandingkan dengan Sankoi, ini kandungan gizinya lebih bagus Hoki daripada Sankoi. Harganya sama. Kalau Anda diberikan dua produk dengan harga yang sama, tapi kandungannya lebih bagus Hoki, maka Anda akan membeli Hoki. Logikanya seperti itu. Ini kita berdasarkan data. Jadi saya mereview sekaligus membandingkan produk-produk ini berdasarkan data. Sedangkan untuk hasil di lapangan seperti apa, itu mungkin bisa Anda lakukan eksperimen sendiri, karena jika saya melakukan eksperimen bisa lama sekali. Tapi setidaknya Hoki ini mengklaim dia memberikan garansi 1 minggu.
seperti itu. Jadi menurut saya dari ketiga pakan yang paling bagus yang pertama adalah hoki. Karena apa? Karena kandungan gizinya lebih tinggi daripada kandungan kedua ini. Sedangkan dari kedua ini lebih bagus Kohaku. Karena apa? Karena harganya lebih murah dari ini. Jadi yang pertama hoki, yang kedua Kohaku, yang ketiga Sankoi. Itu analisa produk sekaligus review pakan ikan koi yang mengandung spirulina. Itu cara saya mereview, cara saya membandingkan teorinya seperti itu, atau mungkin metode yang saya gunakan seperti itu. Jadi yang pertama, untuk membandingkan sesuatu, gunakan data yang sebanding, yang sifatnya apple to apple, supaya tidak menjatuhkan satu merek, menjatuhkan nama baik satu merek. Jadi seperti itu. Jadi pakan lokal ya dibandingkan dengan pakan lokal, jangan dengan pakan import atau pakan dengan kandungan gizi atau dengan harga yang sudah selisih jauh. Katakanlah pakan harga 50.000 atau 60.000 1 kilo, jangan dibandingkan dengan pakan harga 100 atau 150.000 1 kilo, kan sudah jauh. Nah ini tadi 3 produk sama-sama mengandung spirulina, sama-sama kemasan 1 kilo, sama-sama buatan lokal. Saya bandingkan dengan cara seperti itu tadi, dan saya kira itu standar penilaian seperti itu untuk menilai atau membandingkan beberapa macam produk yang berbeda tapi sebanding. Itu tadi perbandingannya seperti itu. Jadi kesimpulannya, dari ketiga pakan tadi, hoki, sankoi, dan kohaku, yang terbaik pertama adalah pakan koi hoki spirulina, yang terbaik pertama. Yang kedua kohaku spirulina, walaupun ini jarang ditemui karena mungkin minat beli masyarakat kurang, atau mungkin cara promosi dia yang kurang gencar lah, seperti itu. Sedangkan yang ketiga sankoi ini malah lebih banyak dipakai sama orang-orang, padahal dari penilaian saya berdasarkan data, sankoi ini malah posisi di peringkat ketiga, lebih bagus kohaku, lebih bagus hoki untuk kualitas, untuk kandungan gizinya, dan lebih bagus kohaku untuk harganya, karena kandungan gizinya sama tapi harganya lebih murah kohaku. Jadi kalau di logika ya, orang lebih milih yang harganya lebih murah, kandungan gizinya sama. Jadi begitu review saya tentang 3 pakan koi yang mengandung spirulina, dan itu perbandingan metode yang saya tunjukkan kepada Anda semua. Barangkali video ini bermanfaat, dijadikan referensi untuk memilih pakan ikan koi yang bagus seperti apa. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, monggo memberikan subscribe di channel saya. Barangkali itu bisa membuat saya lebih semangat untuk membuat video-video yang berguna lah. Saya usahakan video yang berguna. Jadi terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.